misalnya gitu. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falas tubiaizin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falas tubiaizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa inda sholat nafsi bijurmin jahannama. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, kejenengan nak sinau kayak ABC. Untuk ngono kok seneng kowe ora karo aku. Aku untuk kanca anyar, kanca gablek kan maksudnya. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikertanya Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falas tubiaizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendikte Allah. Aku disini boleh tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah digoleh imam. Tak boleh ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Kalau orang cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim ini. Dia nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulullah. Tapi nak ora kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah, jadi agama itu seringkali melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak kenal niati ngilangi sifat ya, karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau kan. Nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menangi dia. Mau rata-rata ulama ini kasus pulang ini. Ini tangkemnya elek-elek tapi apa? Orang muridnya cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqad atlakoka. Wong ngeleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe mobil mbok selip yo pantes wong ora seneng kowe. Misale kowe digawe ra pokoke berkah yo pantes wong ora seneng. Wong sampe nak ngomong penak ini. Saya tahu apa lafaznya. Man asa ilaika faqad atlakoka. Wong elek mbek kowe merdekakno kowe. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku gue mobil, gak gue dikira pantas, masa gue suara dideki. Misalnya aku masih ada motor, Mustafa Kuduana, sukanya bener tetap tak deki tuh, Mustafa yang makhluk ini aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngerasa di pulau ngelek-ngelek, kok solid mereka. Jadi Imam Syafi'i, nah ketika ada sepeda, man asa ilaika fakot atlako kawo ngelek iku, malah kalau kayak wong kiai apal Quran, atau kiai kan rata-rata sing gedeng malah penak, tuh bebas jambatan. Nah, lana sing api iku lho, sing api iku ya bagusi wong perintah Kanjeng. Kabeh sedanten ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Muridnya antal imam jenenge imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten. Pokoke enak. Nanya ditebir kenal, misalnya kalau Mustafa kan ditebir kenal, anggap aja silatur. Nah, sing ditebir kenal ngilangno hisab. Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Itu bodoh enak, itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk sampai kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sujud, ya enak. Kena harmonis pantas, mergo bojom ju. Bojom harmonis ora mbok los-los kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal, semua mujinan kepen mbok waras ora mbok waras. Malah enak ta, Mbak. Aku nak arep mbak yo terus pantas. Orang ngekeng ya pantas, ngomong ngekeng wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, cara jarang goncean, jarang harmonis, tau gak maklumi. Mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara berapati napa kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian, kelaparan mesti wong nyalano PKB. Wong bojo api ngono dibaro kelas. Jadi kan pada Imam Syafi'i judes ya oke. Apa yo? Mungkin lama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqa. Wong sing elek iku berarti bebasno.
bebas tenan. Wong tukang ngrasani kue lek kowe ketemu ning jualan jek apa soleh kan kiamat. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah, kok damai. Aku lu duwe kata-kata Durrus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi maca Quran khatam. Jadi luwih hebat Imam Syafi'i dibanding Gus Dur. Nah Gus Dur tak kaya Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip bentuk bodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu itu. Iki gulinane Gus Dur. Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Jadi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan ini? Ya iya, jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek manusa sing pinter wae asik. Pemene iki jagungan mbek pengiran. Dimang jagungan mbek makhluk, ada jagungan mbek napa? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Terus dia dengan penuh ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enteng. Maca Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak, makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam, ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asli. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkanya pangeran. Gak barbar nganti dunia apa? Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang makorofikal di hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Mau asik jagoan makhluk itu maunya apa? Itu dia asik. Tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengiran iso jawab. Mungkin nak sholat tiro. Apa sujud 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A, si B ketimbang sama saya? Kena itu jawab. Saya Allah tanya, mungkin nak jagung, nak sholat pas kusuk kira menit, 10 menit. Tapi nak gue jagungan lebih Fuadin paling cepat kira, setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya, lebih asik ketimbang saya? Kena itu jawab, tak sama. Tidak bisa kan? Mulane kula paling pede nggih pas ngaji. Kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora mesti capek. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nggak ditamoni ra asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener ya. Nampa tamu ra mesti apa? Bener. Kecuali tamune itu ya itu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Pak Bro ini maling ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditekir kenal, niati silaturahim. Nah orang kenal, hilangkan kebencian, hilangkan tomak, menghilangkan peleceh. Utama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kulon sering berkali-kali bina santri-santri kulon. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat rawan melecehkan. Mungkin tuh, sampean ketemu wong ayu rawan salah, khawatir syahwat. Khawatir selingkuh, khawatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak. Kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untuk metu kiri. Padha ngenyek dosa.
Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alim nganti rupane ra rupa wong. Kiai ini mengongkon mergawe ngacono duwe. Lho tak dalamku ganteng-ganteng sampai tak dalam itu ya perkara ini kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong kowe bojoku. Urip ning donya coba dari Quran liap bluakum. Kenal wong ayu rawan sawah, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbu. Sama ini jenis liap bluakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Men bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Akhirnya eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara ta iku. Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Qur'an. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah iki mboten sepuro pengiran. Anane niku. Mun kula terusno. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Minggal. Bahaya. Bahaya kulo ayuhan nas lahiqat kulo umatin bima kana takbut. Wa baqitum antum. Kala yukalimu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Bahaya kuluna. Farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subati. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana saya manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subati maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwa jigul wis butuh. Lahiqat wis metu sapa kulo umatin bima kana takbut. Saniki. Wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikun anak but. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran sing mbok enteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Engkar lucu lho. Malah disampai masyaallah iku. Kulo moto hadis mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Keduanya ini dunia kan. Wah, pas ketemu pangeran ini apa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mung kadhawu sapa Allah taala hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jawabe saya kulo nang ambe saged. Lah mau opo nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, payuk syafu an sakin. Yauma yuksafu an saqi wa yas'auna ila sujudi fala yastan. Faik sapu mongko den buka apa an saking saking satir saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan fayakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad sajade sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Wala riya'an lan ora krana riya' wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik ila sara kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere kulama arada ayat sudah qara ala sofa tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujud ra bener diantut malaikat dijeblokno napa neraka pola wong iki tenan iki ora samriyang, kowe saiki sujute dibeneri. Urung maksudnya urung terlambat. Iki jenenge biduan to jenenge donya to. Maksudnya iki ora maksa, ora apa? Tenang ae sampeyan kan dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya kita wae saiki sujute napa? Salat sumayur yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan napa? Mar. Kalau waktu sing alinea kedua sing, aniku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasul bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing didolimi dikai hak menuntut sing mendolimi. Hatta idza lam yakab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malakala surat uzair fatat qul fa ja'ala wa malakan ala surat isra fatat tabauna sura kemana ada munadin asmaul qalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yaqwa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binate. Jadi misalnya sing semua nang duwe, yo duwe udah di pangeran, sing seneng
Wong wedok sawangane dadi pengiran. Terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya sumakodat hum ilan kata idalam yaqo ilal mukminun. Mau karek wong mukmin fihim al munafiqun. Tapi sebagian orang mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zaban nas. Manusa kok jek ning kene wis zaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi aliyatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kulo nawa wah malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu. Kula namung nyembah jenengan. Bahwa Allah sabbatahum semaya kon ngentane. Terus alhiku bi aliyatikum pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kunna kaya kulo. Kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Wero misalnya pangeran muncul, tapi kenal kaya kulo napa? Nah, gak kenal Gusti. Faya tajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague maya arifunahu annahu rabb kaya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Awang mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi waya qau kullu munafiqin ala qafahu wa munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum kasosa silbakor kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atas keras kaya sungune sapi. Nah iki bila mencari napa? Pun nggih kula niku insyaallah kula wingi men kodho kalian Masrum niki tak niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud itu penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi zaman Sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa inni ala nafsika bi katrotis. Mulane ngaji niki niati ikhlas. Kula niku ya sekolah kayak ngeten iki nganti kula mati kayak ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi deh. Kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab kage materi-materi ulama sing ikhlas. Boten sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe bingung wajar. Orang duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang enggak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang enggak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah ngalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, enggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, sesuk ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nulung anakku sesuk, aku duwe nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang juga. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari go ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Saking rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah. Untuk bujuk langsung. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu sumben, aku badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulang. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini nang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama yo rak sok ndek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki kita bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sok ben ngono iku nek wis suul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabari kok Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep entuk kabar kok aku ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu enggak Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai yang berlebihan kulo nu ra cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwangi ibadah 1 tahun kadang gak sul, kadang suul apa?
Itu tidak penting. Mengadil dulu. Setiap detailnya amal mesti ono ganjaran. Pama ya amal miskola zarrotin khairan. Ya amal cilik kaya apa tetep ono ganjaran. Ora ono sul khotimah. Sul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mengadil dulu. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati itu kan pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir jadi wong elek, kowe iso berharap jadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gede-gedekno ambek kowe mamang rahmate iku jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Qur'an di bulan baleni tiap surat kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah maca bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung kan karena ulama sing balelo itu perkarane urusan apa tuh. Mereka ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sama tidak dikhilaf-khilaf ulama Qur'an. Karena dianggap bagian dari surat An-Fah. Jadi sebenarnya enggak diikutkan bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fah. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ora baru atok surat Ra'd ya kurang. Surat liane ge akeh. Ya cuma wong ra maca kira sak maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pasti man ora tomo. Yo di kowe mergo kowe ora paham tomo apa. Dibang mbok ahmo atau ora mbok ahmo. Ya atau ngoten itu juga rame. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih. Kalau derenge mriki madosi kitab niki, saya ini sebagai akademisi, cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim, termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' Juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kota qalbi wa dapat madzaidi. Sekarang hatiku sudah tumpul, otakku juga sudah tumpul, semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu Maha Pemaaf. Terus bed keduanya, ta'azumani zambi, falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebenarnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Bukan ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula boten ngarah terus. Sampai murid akhirnya sing teko mau nangis itu ora tidur, seneng model wae guyu-guyu. Kula ge yakin di dosa kula nu kan. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetap roh cek akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco orang tuh, Pak. Jadi, ya konco ini kan taruh gunanya maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco orang tuh, maksudnya konco sing imam sing. Bapak kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya. Gusti ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya bunuh rokok, itu aja orang misalnya bunuh. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falas tubiaizin. Andikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falas tubiaizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa inda kolat nafsi bijurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari. Ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya takut dapat berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, kejenengan tak kena oleh abis. Kok mulai kok senang aku arah-arah buah. Aku untuk kanca anyar, kanca gablek kan. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan gini ya. Cara berpikir saya kan begini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dijayanya akhirat dikertali Allah? Akhirat kan tidak dijaya kan? Yang dijaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus darah. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i
Wa intan taktik ini, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, pala subiai dan saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat bisa mendekati Allah. Aku di sini boleh tapi orang turun. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma pernah digolong imam. Tak boleh ini isya'ira ketemu. Maksudnya yang luwes juga. Waktu orang di sini kalau Imam Syafi'i jelas.